Ya, pemirsa sudah tersambung melalui video conference ada Bapak Robertus Hardy, beliau adalah Head of Research Henan Putira Sekuritas. Selamat pagi, Pak Robertus. Halo, selamat pagi Mas Wiki. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Beberapa isu memang cukup menarik untuk kita cermati. Salah satunya adalah terkait dengan yang saham Telkom yang turun tajam 6% tersengat ARB berjilid GoTo. Sebetulnya apa yang Anda bisa analisa dari pelemahan Telkom ini, sejauh mana ini kemudian mungkin dapat dimanfaatkan sebagai sebuah momen untuk kemudian bisa masuk ke Telkom dengan harga yang lebih murah? Ya, tentu saja kalau kita perhatikan fenomenanya sekarang ini memang penurunan harga saham GoTo ini juga berpengaruh ya kepada beberapa emiten yang turut berinvestasi di sahamnya GoTo ini sendiri. Mungkin ada Telkom gitu, salah satu diantaranya yang kemarin juga sempat mengalami penurunan tajam. Tapi kalau sudah mungkin kita lihat kan dari segi profit and loss-nya Telkom itu mungkin investasi di saham GoTo itu kan belum direalisasikan ya. Jadi kerugiannya itu hanya on paper aja berdasarkan harga pasarnya. Sementara sudah dipertegas bahwa untuk penghitungan dividen itu akan dibayarkan sesuai dengan core profitnya atau laba intinya. Jadi tidak termasuk kerugian yang belum direalisasi tersebut yang masih non cash sifatnya. Jadi menurut kami sih investor belum perlu untuk mengkhawatirkan situasi yang sekarang ini, dan ya ini bisa menjadi salah satu momentum untuk bisa mengakumulasi kembali meskipun ada kekhawatiran akan adanya pemeriksaan ya terkait dengan mungkin kerugian negara dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat investasinya ini kan di bawahnya Telkomsel, dan itu kan nggak cuma Telkom aja yang terlibat di situ kan, tentunya ada Singtel juga dan ada pihak-pihak lain juga, dan kita sih meyakini bahwa ini sudah dilakukan dengan metode yang benar ya, seperti itu Mas Wiki. Oke, secara sentimen memang cukup memberatkan kerja Telkom sendiri mengenai ARB berjilid dari GoTo. Artinya apakah ini akan terus berlanjut atau seperti apa Pak Robertus? Dan rekomendasinya sebetulnya untuk Telkom bagaimana? Ya, kalau kita melihat sentimen beberapa hari terakhir ini memang tidak terlepas ya saham Telkom dari saham GoTo gitu misalnya. Jadi setiap pergerakan saham GoTo itu tentu akan mempengaruhi nantinya perhitungan laba bersih. Jadi bottom line-nya Telkom nanti meskipun secara operasional tidak terpengaruh sebenarnya karena kan ruginya belum terrealisasi. Jadi keduanya ini masih akan sangat saling mempengaruhi satu sama lain. Tapi kedepannya kalau misalnya kita berekspektasi gitu ya, kemarin kan ada transaksi crossing di pasar nego harga 80 ya saham GoTo itu. Jadi ya kemungkinan kalau misalnya masih akan terus turun menuju harga tersebut, itu juga tentu akan berakibat tidak baik bagi emiten yang lainnya seperti misalnya Telkom, Arto, ataupun juga mungkin Astra Internasional yang juga sempat berinvestasi di saham GoTo juga, seperti itu Mas Wiki. Oke, saham-saham berbasis telekomunikasi biasanya menjadi saham yang cukup defensif lah begitu. Kalau kita kemudian lihat dengan term investasi jangka panjang, sebenarnya apa sebetulnya Telkom dan sebenarnya apa kemudian harga terakhir di 3.600 untuk bisa masuk? Ya, kalau kita ngelihat dari pemaparan manajemen sebelumnya bahwa akan ada rencana untuk konsolidasi ya antara seluler dengan yang fiber optiknya, yaitu Telkomsel dengan IndiHome-nya. Nah, ini kalau misalnya bisa terlaksana dengan baik ya mungkin tahun 2023 mendatang, ini tentu akan meningkatkan nilai tambah bagi perseroan ini sendiri. Karena di dalam grupnya Telkom ini sendiri kita udah melihat adanya infrastruktur yang saling berkesinambungan. Ada juga Mitratel di situ sebagai penyedia infrastrukturnya, dan ini yang menurut kita juga akan saling bersinergi satu sama lain untuk menciptakan nilai yang lebih tinggi lagi. Mungkin valuasi yang juga bisa lebih tinggi lagi nanti dihargai oleh pasarnya. Dan tentu saja dengan adanya rencana ini ditambah lagi dengan data centernya, mungkin juga ada rencana untuk go public juga. Nah, ini yang bisa membuat kita mungkin bisa lebih optimis di setiap terjadinya penurunan seperti ini yang kerugiannya kan juga belum direalisasi anyway, seperti itu Mas Wiki. Baik, sebetulnya secara potensi, apalagi untuk investasi jangka panjang, Telkom memiliki alasan fundamental yang sangat-sangat menarik, tapi kemudian untuk pelemahannya sekarang, khususnya mungkin yang ingin memanfaatkan secara teknikal belum bisa masuk ya Pak Robertus? Ya, mungkin kalau kita melihat pergerakan teknikalnya kemarin kan memang penurunannya cukup tajam sekali ya. Jadi ya perlu aja diperhatikan mungkin support-support yang berikutnya di kisaran mungkin 3.500 atau 3.300 gitu ya. Tapi itu kalau misalnya terjadi penurunan lebih dalam lagi. Tapi ya kalau misalnya investor yang berjangka waktu panjang, tentu ini bisa menjadi salah satu kesempatan untuk mulai melakukan reakumulasi kembali, Mas. Oke, secara target price sebetulnya untuk Telkom sendiri ada di berapa? Setidaknya untuk 6 bulan ataupun mungkin 1 tahun ke depan?
Ya kalau kita misalnya bicara jangka pendek aja ya, seperti misalnya berdasarkan analisa teknikal aja ya, sepertinya kita masih akan bisa menetapkan target itu di kisaran 3.800 sampai dengan 3.900 apabila terjadi rebound nanti kalau misalnya sentimen sudah lebih membaik. Mungkin ada pemaparan, hari ini kan ada pemaparan dari Goto yang mungkin juga akan bisa diikuti oleh pemaparan dari Telkom gitu misalnya untuk bisa meyakinkan para investor, ya tentu itu akan lebih baik lagi. Seperti itu Mas Vicky. Oke, baik. Kita gali sedikit mengenai GoTo sendiri yang memang terus turun mendekati nilai bukunya di 109. Bagaimana analisis Anda terhadap GoTo dan apa rekomendasinya, Pak Robertus? Nah, seperti yang tadi udah kita bicarain ya, kemarin ada transaksi crossing di pasar nego harga 80 dan ya kemungkinan juga pemegang saham awal gitu ya, para pendiri atau investor awal gitu masih akan berusaha untuk merealisasikan keuntungan ataupun realisasi investasinya sudah dibuat lama sebelumnya. Dan ini yang ya mungkin masih mengkhawatirkan karena kalau misalnya dilakukan di pasar sekunder pasti dampaknya tidak akan jauh-jauh berbeda dari beberapa hari yang kita lihat sebelumnya inilah Mas Uci. Tapi kalau mungkin bisa dilakukan dengan lebih bijaksana gitu dengan melakukan misalnya crossing di pasar nego yang tidak mempengaruhi pasar sekunder itu mungkin akan bisa lebih baik lah dampaknya terhadap harga di pasar sekundernya mungkin bisa lebih terjaga. Tapi kedepannya kalau misalnya terjadi tekanan yang lebih lanjut tentu kita masih perhatikan harga-harga tersebut ya yang terjadi di pasar nego. Apakah kemudian yang membeli gitu dalam jumlah besar di pasar nego itu kemudian akan short term aja menjual di pasar sekunder kembali atau ini benar-benar investor yang jangka panjang gitu. Kalau ini investor yang jangka panjang tentu ya kita bolehlah untuk bisa ikut juga di situ karena kan mungkin kedepannya kalau misalnya di pemaparan hari ini akan ada rencana efisiensi lebih lanjut terkait dengan kemarin kan sudah ada layoff beberapa pegawai, mungkin juga akan ada serangkaian kegiatan operasional yang lainnya lagi yang akan diefisiensikan sehingga bisa menurunkan tingkat kerugiannya, itu tentu akan lebih baik sih dan mungkin juga akan bisa mengembalikan kepercayaan investor mengingat juga mungkin dampaknya juga bisa sistemik juga ya karena kan tenaga kerja yang terlibat di sini mitra-mitranya juga cukup banyak juga dan berdampak besar untuk pertumbuhan ekonomi juga Mas Vicky. Baik, kalau kita kemudian combine lah ya indikasi teknikalnya dan juga alasan dari fundamental, apakah secara pergerakan harga saham untuk GoTo sendiri akan terus berlanjut dan kalau kita lihat dari urgensi bursa sendiri mengapa kemudian sejauh ini belum menerapkan suspensi untuk GoTo? Analisis dari Anda seperti apa, Pak Robertus? Ya, jadi sebenarnya kan apa yang menyebabkan penurunan beberapa hari terakhir ini tidak terlepas dari dibukanya periode lock up kan ya, periode lock up dari investor terdahulu ya, investor awal itu para pendiri bahkan sudah bisa menjual sahamnya bahkan di pasar sekunder gitu setelah periode lock up ini berakhir dan itu ya yang terjadi beberapa hari terakhir dan ini yang tidak dipungkiri lah, menyebabkan itu saham GoTo ini terjadi penurunan yang cukup signifikan selama beberapa hari bahkan ARB terus gitu ya. Tapi dan ini kan merupakan suatu mekanisme pasar murni yang menyebabkan harga saham ini mengalami penurunan. Jadi menurut kita sih mungkin belum ada urgensinya untuk melakukan suspensi atau ya mungkin ini perlu dikonfirmasi lagi ke otoritas di bursa. Cuman kalau menurut kami kalau terjadinya murni karena mekanisme pasar dan tidak jadi apa-apa yang menyangkut keberlangsungan bisnis dari perseroan itu sendiri, mungkin kalau misalnya terjadi perseroan itu digugat pilot atau PKPU atau bangkrut gitu, nah itu udah pasti most likely akan terjadi suspensi karena keberlangsungan usahanya diragukan. Tapi selama penurunan harga saham ini masih disebabkan oleh mekanisme pasar yang terjadi menyusul pembukaan investor awal sudah bisa menjual di pasar sekunder. Nah, mungkin ini ya murni mekanisme pasar yang diharapkan juga akan bisa recover kembali dengan mekanisme pasar juga. Jadi ya kita mungkin masih harus memantau siapa kira-kira investor strategis. Mungkin ada yang membeli kemarin di harga 80 ataupun juga pihak lain yang berusaha untuk bisa memperbaiki kinerja mungkin dari dalam perseroan ini sendiri, ya itu mungkin yang harus kita perhatikan ke depannya Mas Vicky. Oke, harga terakhir di 115 di penutupan perdagangan sesi 2 kemarin. Pelemahan akan terus berlanjut untuk GoTo?
Ya sulit kalau misalnya kita lihat ya, karena kan kemarin seperti yang udah kita bahas sebelumnya ada transaksi nego di harga 80, jadi secara psikologis gitu ya kemungkinan investor juga akan melihat harga tersebut untuk bisa menjadi patokan kira-kira pemodal yang memiliki harga modal di kisaran tersebut ya tentu mungkin akan berharap ya bisa akan men- mendasarkan dasar dari investasinya itu di harga tersebut juga untuk para investor yang lainnya yang publik. Sehingga yang mungkin di harga sekarang ini masih akan ada peluang untuk terjadinya pressure lebih lanjut, tapi ya kita lihat aja seperti apa kira-kira pemaparan dari perseroan, apakah akan ada efisiensi lebih lanjut yang bisa memotong biaya operasional sehingga bisa mengembalikan kepercayaan investor kembali. Nah, itu yang mungkin perlu kita tunggu sama-sama sih, Mas Syafri. Baik, ada kabar terkait dengan pemerintah Singapura yang diam-diam menada saham GoTo. Apakah Anda juga mendengar kabar ini dan sejauh mana ini kemudian nantinya mungkin akan menjadi angin segar lah untuk pergerakan saham dari GoTo sendiri? Ya itu kan kemarin dipublikasikan ya daftar pemegang saham yang di atas 5%, dan kebetulan di situ ada pemerintah Government of Singapore. Dan ya kita melihat sih mungkin aja kalau misalnya sovereign wealth fund mungkin dari Singapura atau negara lainnya berusaha untuk turut serta berinvestasi di saham GoTo ini untuk bisa ya turut serta andil di dalam bagian dari ekosistem ekonomi digital Indonesia juga ya, yang peluangnya kita sih masih yakin masih cukup tinggi ya, cuman kan perseroan ini memiliki problem dengan biaya operasional yang semakin meningkat ya, semakin tinggi ya, insentif yang diberikan kepada penggunanya dan juga mungkin juga kepada mitra-mitranya juga mungkin terlalu tinggi ke belakangan ini, ataupun juga beban pegawainya juga terlalu tinggi pertumbuhannya, sehingga kalau misalnya kinerja operasional ini bisa diperbaiki, kemudian biaya operasional bisa ditekan, tentu sih jalur untuk menuju EBITDA positif ataupun juga mungkin bottom line yang positif ini tentu kalau misalnya bisa ya dipaparkan dengan baik oleh manajemen atau dilaksanakan gitu, dieksekusi dengan baik, tentu menurut kita sih akan bisa mengembalikan kepercayaan investor. Bukan tidak mungkin dari government of Singapura ataupun government yang lain yang punya sovereign wealth fund juga nanti akan tertarik juga untuk bisa berinvestasi juga di saham GoTo ini, seperti itu Mas Wiki. Oke, since Anda tadi menyampaikan bahwa memang cukup sulit untuk memprediksi apakah akan dilanjutkan kondisi seperti sekarang, pelemahan terhadap saham atau harga saham GoTo. Artinya secara rekomendasi Anda masih melihat bahwa sebaiknya investor wait and see terlebih dahulu? Iya betul, tapi bukannya tanpa peluang juga, karena kan kita melihat banyak investor besar yang masuk ke sini bukan tanpa studi yang menyeluruh juga kan ya, Government of Singapura misalnya, Astra International misalnya, atau Telkom melalui Telkomsel gitu misalnya. Pasti kan ada sinergi yang mereka harapkan untuk bisa ambil bagian di dalam ekosistem yang besar ini kan ya. Ratusan ribu driver dengan ratusan ribu mitra juga, penggunanya juga jutaan gitu. Pasti akan ada benefitnya di masing-masing emiten ini. Dan bukan semata-mata hanya berpatokan pada harga sahamnya aja, mungkin itu yang bisa kita perhatikan. Tapi ya kita sebagai investor publik, investor retail mungkin masih akan bisa tunggu wait and see dulu bagaimana terkait penjelasan dari emiten. Ya sementara kita juga masih cukup optimis lah kalau misalnya dari kinerja operasional ini masih akan bisa bertumbuh. Kuncinya sekarang ada di penekanan biaya operasionalnya itu, Mas Wiki. Oke, baik, kita tinggalkan GoTo, kita wait and see terlebih dahulu begitu ya. Dan kita akan membahas mengenai pergerakan di IHSG yang turun kemarin cukup dalam dan juga tertahan di level 7.000. Apa yang Anda bisa proyeksikan di pergerakan IHSG di hari ini, Pak Robertus? Ya, ini kan sebenarnya udah memasuki bulan Desember, awal-awal pekan di bulan Desember. Mungkin secara jangka pendek gitu ya, trader itu ya agak sedikit kecewa lah, karena kan biasanya bulan Desember itu lebih banyak hijaunya daripada merahnya. Tapi sekarang ini ya kemarin lah udah mulai dihantam dengan sentimen yang agak kurang baik. Tapi kedepannya sih menurut kita ini masih akan tetap bisa menjadi salah satu pijakan ya, kalau misalnya investor bisa mulai melakukan reakumulasi kembali, memilih kembali ya, karena tidak ada alasan sih menurut kami untuk tidak kembali berinvestasi, karena sekarang ini di tengah iklim global yang mungkin diperkirakan most likely, most definitely gitu akan terjadi resesi di awal tahun depan 2023. Indonesia masih memiliki beberapa indikator ekonomi, moneter, fiskal yang masih cukup kuat, resilient, robust gitu ya. Jadi menurut kita sih nggak ada alasan untuk untuk bisa melakukan reakumulasinya kembali bagi para investor publik, investor retail, bahkan
Dan kedepannya pun menurut kita yang sektor blue chip ini, telekomunikasi, perbankan, mungkin juga masih ada yang beberapa di pertambangan, energi itu masih cukup prospektif buat kita ke depannya. Karena perolehan laba perbankan, telekomunikasi maupun energi itu kan tahun ini mengalami peningkatan yang luar biasa, sehingga awal tahun depan Maret April itu kemungkinan pembagian dividen juga akan lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, Mas Wiki. Jadi ini menurut kita sih masih bisa menjadi satu kesempatan. Meskipun ya dalam jangka pendeknya ini ada sentimen negatif yang menyebabkan turbulensi atau volatilitas yang meningkat, itu wajar-wajar aja sih. Oke, banyak sentimen-sentimen positif yang sebetulnya pada akhirnya akan mengatrol kinerja dari IHSG sendiri. Bicara mengenai sentimen di akhir tahun dan juga awal tahun 2022 dan juga awal tahun 2023, window dressing, kemudian stock loss rally dan juga January effect. Sejauh mana tiga sentimen ini kemudian nampaknya most likely akan mengerek kinerja dari IHSG, dan apa yang bisa diantisipasi mengenai hal ini, Pak Robertus? Iya, itu yang kita nantikan, banyak dinantikan ya oleh para trader atau investor. Tapi melihat kemarin udah dihantam sekian dalam, itu juga mungkin banyak juga yang menjadi fear gitu, yang menjadi takut. Tapi itu masih menjadi harapan bahwa akan terjadi rally akhir tahun, ataupun juga dilanjutkan dengan adanya peningkatan di Januari. Itu merupakan fenomena yang mungkin secara statistik sudah sering terjadi. Tapi kedepannya ya kalau misalnya kita melihat penurunan yang dalam ini, kita melihat investor yang jangka panjang yang akan bisa mendapatkan lebih banyak rewardnya, Mas Wiki. Jadi ya selalu berinvestasi untuk jangka panjang. Kalau misalnya jangka pendeknya bisa naik, ya itu bonus gitu kalau menurut kita. Tapi menurut kita dengan adanya penurunan yang dalam kemarin ini bisa dijadikan kesempatan untuk reakumulasi kembali. Pilihannya tadi mungkin di sektor perbankan, energi, telekomunikasi, itu juga masih bisa menjadi pilihan bagi investor untuk bisa dijadikan salah satu acuan di akhir tahun ini, Mas Wiki. Oke.